Baik, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rizky dan selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2, anggotanya ada saya R.A. Diwanti, ada Mas Edvian Ditya Rahmanu, dan ada Mbak Aulia Hainun Safitri. Nah, di sini kita akan membahas chapter 13 terkait dengan decision making process. Jadi, di mana pada bab ini kita akan membahas terkait dengan mendefinisikan pengambilan keputusan dan berbagai jenis keputusan yang akan diambil oleh perusahaan, lalu terkait dengan model dalam pengambilan keputusan dan isu-isu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Next, Mas. Next. Baik, kita masuk ke yang pertama yaitu type of decisions. Nah, selanjutnya. Nah, di sini organizational decision making itu didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Nah, proses ini itu memiliki dua tahap utama, yaitu terkait dengan problem identification, di mana informasi mengenai kondisi lingkungan dan organisasi itu diamati untuk menentukan apakah kinerja itu memuaskan dan menentukan penyebab kekurangannya. Lalu di sini juga ada problem solution, yaitu mempertimbangkan alternatif dan mengimplementasikan alternatif. Selanjutnya, nah, pada organization decision ini dapat dikategorikan sebagai yang pertama ada program decision, di mana keputusan ini itu terstruktur dengan baik karena tersedianya kriteria yang jelas, informasi terkait kinerja yang saat ini, lalu adanya alternatif untuk yang ditentukan, dan kepastian alternatif yang dipilih itu akan berhasil. Nah, dalam hal ini banyak perusahaan itu mengadopsi aturan berdasarkan pengalaman dengan program decision. Nah, contohnya seperti kapan mereka akan mengganti mesin fotokopi kantor dan kapan mereka akan mengganti biaya perjalanan dari para manajernya. Lalu yang kedua di sini ada non-program decision, yaitu keputusan tidak terdefinisi dengan baik dikarenakan tidak adanya prosedur yang tersedia untuk menyelesaikan masalah, lalu tidak ada kriteria keputusan, dan alternatif yang ada itu tidak jelas dan tidak adanya ketidakpastian yang tinggi dan keputusan yang kompleks, apakah solusi ini yang diusulkan itu akan menyelesaikan masalah. Nah, di sini non-program decision itu digunakan ketika sebuah organisasi itu belum pernah melihat masalah sebelumnya dan mungkin tidak tahu bagaimana menanganinya. Nah, hal ini tuh seperti yang dicontohkan pada gambar 13.1, di mana terkait dengan decision making in today's environment. Jadi, di mana manajer dan organisasi itu berurusan dengan perubahan lingkungan, kecepatan dan ketidakpastian lingkungan itu menciptakan tuntutan baru bagi para pengambil keputusan, di mana dalam hal ini pengambil keputusan yang baik itu bergantung pada kerjasama dan berbagai informasi serta melalui trial dan error. Nah, selanjutnya, nah yang kedua di sini ada individual decision making, yaitu pengambilan di mana pengambilan keputusan individu oleh manajer itu dapat dijelaskan dalam dua cara, yaitu ada rational approach dan bounded rationally perspective. Selanjutnya, nah, yang pertama itu ada rational approach. Jadi pendekatan rasional terhadap pengambilan keputusan individu itu menekankan pada analisis sistematik terhadap suatu masalah yang diikuti dengan pilihan dan implementasi dalam step by step yang logis. Nah, ada decision making di sini dapat dibagi menjadi 8 langkah seperti pada gambar 13.2, di mana 4 langkah pertama ini terkait dengan tahap problem identification dan 4 langkah berikutnya itu terkait dengan tahap problem solution. Nah, di sini tahap pertama itu ada monitor the decision environment, di mana mengelola informasi internal dan eksternal yang mengindikasikan penyimpangan dari tindakan yang direncanakan atau yang tidak dapat diterima, seperti meninjau laporan keuangan, evaluasi kinerja maupun aktivitas pesaing dan sebagainya. Lalu yang kedua di sini ada define the decision problem, yaitu menindaklanjuti penyimpangan dengan mengidentifikasi rincian penting terkait masalah yang dihadapi. Nah, di sini itu terkait dengan di mana, kapan, siapa yang terlibat, siapa yang terpengaruh, dan bagaimana aktivitas saat ini itu dipengaruhi.
Lalu tahap ketiga itu ada specific decision objective, yaitu menentukan hasil kinerja apa yang harus dicapai oleh suatu keputusan. Dan tahap keempat dari problem identification itu ada diagnose the problem, jadi menganalisis penyebab masalah, mengumpulkan data tambahan untuk memfasilitasi proses analisis. Dengan memahami penyebabnya, maka akan dapat dilakukan penanganan yang tepat. Nah, lalu tahap kelima di sini ada develop alternative solution, yaitu memiliki pemahaman yang jelas tentang berbagai pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, alternatif itu dapat mencakup seperti membeli barang baru maupun mengurangi jumlah karyawan. Lalu di sini yang tahap keenam itu ada evaluat alternatif, yaitu menilai manfaat dan probabilitas keberhasilan dari setiap alternatif. Nah, dalam hal ini itu melibatkan penggunaan teknik statistik atau pengalaman untuk mengukur probabilitas bahwa alternatif alternatif tersebut akan mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi. Lalu yang ketujuh ada choose the best alternative, yaitu menggunakan analisis terhadap masalah, tujuan, dan alternatif untuk memilih satu alternatif yang memiliki peluang terbaik untuk sukses. Lalu yang kedelapan di sini terkait dengan implement the choose alternative, yaitu sebagai execution of the decision. Jadi di mana dalam hal ini itu menggunakan kemampuan manajerial, administratif, dan persuasif serta memberikan arahan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut itu dilaksanakan. Nah, di dalam tahap 8 ini manajer juga harus memiliki mobilisasi ya, baik bagi people dan sumber daya untuk proses yang berkelanjutan dengan keputusan baru yang dibuat berdasarkan pengamatan perubahan lingkungan dan peluang yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya. Nah, yang kedua ada bounded rationally perspective. Bounded rationally ini diciptakan oleh Herbert Simon, di mana solusi yang tepat mungkin saja ada untuk sebuah masalah, namun karena pikirannya terbatas, individu di sini tidak dapat melakukan langkah-langkah kognitif yang diperlukan untuk mencapainya. Nah, hal ini itu digunakan untuk keputusan tertentu seperti yang dicontohkan pada gambar 13.3, yaitu constraint and trade-off, di mana pengambilan keputusan, keadaan organisasi itu bersifat ambigu, dan memerlukan dukungan sosial, perspektif bersama mengenai apa yang terjadi, serta penerimaan dan kesepakatan. Nah, constraint di sini juga ada di tingkat pribadi, seperti gaya pengambilan keputusan, tekanan kerja, atau perasaan tidak aman itu dapat membatasi pencarian alternatif atau penerimaan alternatif. Selain itu, juga ada kendala lain yang mencangkup budaya perusahaan dan nilai-nilai etika, di mana semua faktor ini itu dapat membatasi pendekatan rasional yang seharusnya itu mengarah pada pilihan keputusan yang ideal. Nah, selain itu, banyak manajer itu memiliki bias yang mengaburkan nilai mereka dan menjadi kendala ketika mereka akan mengambil suatu keputusan. Lalu di sini juga ada the role of intuisi, didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami sesuatu tanpa perlu penalaran secara rasional. Nah, di dalam intuitive decision making ini, pengalaman dan penilaian itu digunakan untuk membuat keputusan, di mana ketika manajer itu menggunakan intuisi berdasarkan pengalaman panjang mereka terkait masalah organisasi, maka mereka itu lebih cepat melihat dan memahami masalah dan mengembangkan alternatif mana yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Nah, intuisi di sini dapat menyeimbangkan dan melengkapi analisis rasional untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik, dan pastinya di sini juga ada terdapat tren baru dalam pengambilan keputusan yang disebut sebagai quasi rationally, yaitu menggabungkan pemikiran intuitif dan analisis. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Edvian. Selanjutnya adalah cognitive biases. Seorang klien dalam jasa keuangan menghadapi situasi di mana permohonan yang sama diajukan kedua kantor dengan mengikuti pedoman perusahaan yang sama. Meski memiliki data dan pedoman yang sama, pegawai di setiap kantor memberikan penawaran yang jauh berbeda. Perbedaan ini menyebabkan frustasi di kalangan manajer klien, sehingga mereka mengalihkan bisnisnya ke pesaing. Insiden ini menyoroti dampak signifikan faktor manusia, termasuk
bias kognitif dalam pengambilan keputusan. Next, specific biases that may influence decision making. Bias kognitif adalah kesalahan penilaian parah yang rentan dialami semua manusia dan biasanya mengarah pada pilihan yang buruk. Kesadaran akan bias berikut dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik sebagai manajer dan juga dalam kehidupan pribadi. Yang pertama adalah pengaruh kesan awal. Pikiran sering memberikan bobot yang tidak proporsional pada informasi pertama yang diterima, yang dikenal sebagai efek anchoring. Kesan awal statistik atau perkiraan ini bertindak sebagai jangkar untuk pemikiran dan penilaian kita berikutnya. Yang kedua adalah melihat apa yang Anda inginkan. Orang sering mencari informasi yang mendukung pandangan atau insting mereka dan menghindari informasi yang bertentangan. Bias ini mempengaruhi di mana manajer mencari informasi dan bagaimana mereka menafsirkan informasi yang mereka temukan. Yang ketiga adalah dipengaruhi oleh emosi. Jika Anda pernah membuat keputusan ketika Anda marah, kesal, tidak bahagia, atau bahkan sangat bahagia, Anda mungkin sudah tahu bahwa bahaya dipengaruhi oleh emosi. Keempat adalah overconfidence. Banyak orang yang terlalu memperhatikan atau memperkirakan kemampuan mereka untuk memprediksi hasil yang tidak pasti. 5. Eskalasi komitmen. Salah satu bias kognitif yang dikenal adalah eskalasi komitmen. Organisasi sering terus berinvestasi waktu dan uang dalam solusi meskipun ada bukti kuat dan itu tidak bekerja. Keenam adalah takut gagal atau kehilangan. Biasanya orang lebih benci kehilangan daripada mereka menikmati menang yang disebut sebagai aversi kerugian. Oleh karena itu, ketakutan akan kegagalan lebih kuat daripada peluang untuk sukses membuat keputusan. Yang terakhir adalah dipengaruhi oleh kelompok. Banyak keputusan dalam organisasi dibuat oleh kelompok, dan keinginan untuk mengikuti kelompok dapat mempengaruhi keputusan. Next, overcoming cognitive biases. Beberapa ide telah diajukan yang membantu manajer menjadi lebih realistis dan objektif ketika mengambil keputusan. Berikut adalah 2 cara yang paling efektif dengan menggunakan evidence-based management atau pengelolaan berbasis bukti dan encourage dissent diversity, mendorong perbedaan pendapat dan keberagaman. Yang pertama adalah evidence-based management. Pengelolaan berbasis bukti atau IBM melibatkan pengambilan keputusan yang terinformasi dan objektif berdasarkan fakta dan bukti terbaik yang tersedia. Hal ini mengharuskan para manajer untuk menyadari bias mereka dan menjadi serta memeriksa bukti secara cermat. IBM mendorong para manajer untuk tidak sembarangan mengandalkan asumsi, pengalaman masa lalu, atau intuisi ketika data objektif dapat ditemukan. Hal ini dapat menekankan pentingnya menggabungkan analisis yang bijaksana dalam pengambilan keputusan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang kedua adalah encourage dissent and diversity, menciptakan lingkungan organisasi di mana orang-orang merasa bebas untuk bersuara, tidak setuju, dan menantang gagasan dan keputusan sangat penting untuk mencegah bias kognitif mempengaruhi keputusan. Teknik-teknik seperti ini memiliki kelompok yang beragam, menugaskan pendukung atau menggunakan ritual perbedaan pendapat dapat mendorong perbedaan pendapat dan keragaman dalam proses pengambilan keputusan. Next. Oke, selanjutnya adalah organizational decision making. Organisasi mengambil keputusan melalui kombinasi proses rasional dan intuitif. Biasanya melibatkan banyak manajer, bukan hanya satu individu. Pengambilan keputusan mencakup berbagai departemen, sudut pandang, dan entitas eksternal. Peneliti telah mengidentifikasi 4 model utama pengambilan keputusan organisasi. Pendekatan ini adalah pendekatan ilmu manajemen, model Carnegie, model keputusan inkremental, dan model tempat sampah. Next, pendekatan ilmu manajemen. Management Science Approach. Ilmu manajemen muncul sebagai alat penting untuk mengidentifikasi variabel yang relevan dalam pengambilan keputusan. Dengan memodelkan melalui persamaan matematika, ilmu manajemen memungkinkan penargetan yang cepat dan akurat dalam berbagai konteks, bahkan dalam situasi militer di mana elemen manusia dapat dihapuskan dari proses penargetan. Selain itu, ilmu manajemen juga terbukti efektif dalam pengambilan keputusan organisasional, khususnya ketika masalah dapat dianalisis dan variabel dapat diidentifikasi dan diukur. Yang kedua adalah
Carnegie Model. Model Carnegie dalam pengambilan keputusan organisasi yang dikembangkan oleh Richard Chair, James Marsh, dan Herbert Simon menantang pandangan tradisional bahwa perusahaan membuat keputusan sebagai satu entitas dengan semua informasi disalurkan ke pembuat keputusan tertinggi. Model ini menyarankan bahwa manajer yang beroperasi di bawah keterbatasan kognitif manusia terlibat dalam berperilaku pembentukan koalisi untuk mengatasi tantangan ini. Keputusan dibuat melalui pendekatan yang memuaskan, menerima solusi yang memuaskan daripada optimal yang memenuhi persetujuan anggota koalisi. Next. Incremental Decision Model. Proses perekrutan Shane McVeigh sebagai pelatih kepala Los Angeles menjadi contoh ilustratif dari sifat pengambilan keputusan organisasi yang rumit dan berulang. Perjalanan pengambilan keputusan sebagaimana diuraikan oleh Mintzberg melibatkan fase-fase berbeda. Yang pertama adalah identifikasi, kedua adalah pengembangan, dan seleksi. Yang pertama adalah fase identifikasi. Manajer mengenali masalah atau peluang yang seringkali dipicu oleh perubahan lingkungan eksternal atau persepsi masalah kinerja internal. The Rams yang tidak puas dengan kinerja timnya mengidentifikasi masalah tersebut sebagai ketidakmampuan pelatih kepala sebelumnya. Langkah berikutnya adalah diagnosis melibatkan pengumpulan informasi untuk mengidentifikasikan masalah secara sistematis dan dalam kasus Rams. Kemudian fase kedua adalah fase pengembangan. Solusi dibuat untuk mengatasi masalah yang telah ditentukan. Hal ini dapat berupa pencarian alternatif dalam repertoar organisasi yang ada atau merancang solusi khusus untuk masalah-masalah baru. Yang ketiga adalah fase seleksi, menandai langkah pengambilan keputusan akhir di mana solusi yang dipilih ditentukan. Hal ini mungkin melibatkan penilaian, analisis, atau tawar-menawar tergantung pada konteks keputusan. Nah, namun proses pengambilan keputusan tidak selalu linear. Ada faktor keempat, yaitu adalah faktor dinamis yang diwakili oleh putaran atau siklus, dapat menimbulkan interupsi atau putaran umpan balik. Gangguan ini dapat terjadi karena masalah waktu, pertimbangan politik, perbedaan pendapat di antara para pengambilan keputusan, atau munculnya alternatif baru. Contohnya adalah keputusan sebuah maskapai penerbangan Kanada untuk mengakuisisi pesawat jet menggambarkan bagaimana perubahan dalam kepemimpinan atau munculnya pilihan-pilihan yang tidak terduga dapat menyebabkan peninjauan kembali terhadap tahap-tahap pengambilan keputusan selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Oke, selanjutnya ini ada Organizational Decision and Change. Di sini membahas bagaimana lingkungan bisnis yang terus berubah dengan cepat yang menciptakan ketidakpastian yang lebih besar bagi para pengambil keputusan. Terdapat dua pendekatan pengambilan keputusan yang telah berkembang untuk membantu para manajer mengatasi ketidakpastian dan kompleksitas ini, yaitu yang pertama, selanjutnya, yang pertama ada combining the incremental and Carnegie model. Deskripsi mengenai pembentukan koalisi menurut Carnegie model sangat relevan, terutama saat mengidentifikasi masalah. Ketika permasalahan bersifat ambigu atau jika manajer memiliki perbedaan pendapat mengenai seberapa seriusnya suatu masalah, maka diskusi, negosiasi, dan pembentukan koalisasi menjadi hal yang penting. Sebaliknya, incremental model lebih menitikberatkan pada langkah-langkah yang diambil untuk mencapai solusi setelah manajer sepakat mengenai suatu masalah. Proses bertahap menjadi cara untuk mencoba berbagi solusi dan melihat mana yang dapat berhasil jika nantinya solusi masalah tidak jelas. Lalu di sini ada contoh penerapan Carnot and Incremental Model dalam proses pengambilan keputusan. Kedua model tersebut tidak saling kontradiktif, melainkan menggambarkan cara yang berbeda dalam membuat keputusan saat menghadapi ketidakpastian identifikasi masalah atau solusi. Ketika kedua aspek dari proses keputusan bersamaan sangat tidak pasti, organisasi berada dalam situasi yang sulit. Maka dalam situasi seperti itu, proses keputusan mungkin melibatkan kombinasi dari Carnot dan incremental model, dan kombinasi ini dapat menghasilkan situasi yang dijelaskan dalam Garbage model. Next.
Yang kedua ini ada Garbekon model, yaitu merupakan salah satu deskripsi proses pengambilan keputusan organisasi yang paling baru dan menarik. Dalam model ini menangani pola atau aliran keputusan ganda dalam organisasi. Sedangkan yang tadi, yang Carnot dan incremental model, berfokus pada keputusan yang dibuat. Dengan adanya model ini dapat membantu memikirkan organisasi secara keseluruhan dan keputusan-keputusan yang sering diambil oleh manajer di seluruh organisasi. Di sini terdapat 3. Yang pertama, organize energy, yaitu merupakan Garbekon model yang dirancang untuk menjelaskan cara pengambilan keputusan di organisasi yang menghadapi tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi. Di sini terdapat 3 ciri utama. Yang pertama ada problematic preference, di mana tujuan, masalah, alternatif, dan solusi tidak jelas, sehingga setiap langkah yang diambil dalam proses pengambilan keputusan ditandai oleh ambiguitas. Lalu yang kedua ada unclear, poorly understood teknologi, di mana hubungan sebab akibat dalam organisasi sulit diidentifikasi. Di sini terdapat basis data eksplisit yang berlaku untuk keputusan itu tidak tersedia. Yang ketiga itu ada turnover, di mana posisi dalam organisasi mengalami pergantian peserta dan karyawan sibuk sehingga memiliki waktu terbatas untuk mempertimbangkan masalah apapun untuk keputusan tertentu. Lalu yang kedua ada stream of events, yaitu karakteristik unik dari model ini adalah di mana cara dalam membuat keputusan dianggap bukan sebagai serangkaian langkah yang dimulai dari masalah dan berakhir dengan solusi. Di sini terdapat 4 aliran yang terlibat dalam pengambilan keputusan organisasional. Yang pertama ada problems, yaitu masalah merupakan titik ketidakpuasan dengan kegiatan dan kinerja saat ini. Dalam hal ini nantinya menciptakan kesenjangan antara kinerja yang diinginkan dan yang sedang berlangsung. Lalu yang kedua ada potential solution, di mana solusi merupakan gagasan yang diajukan oleh seseorang untuk diadopsi. Lalu yang ketiga ada participants, di mana peserta organisasi adalah karyawan yang datang dan pergi di seluruh organisasi. Mereka berbeda dalam pandangan masalah, solusi yang diusulkan, pengalaman, nilai-nilai, dan pelatihan. Lalu yang terakhir ada choice opportunities, yang dimana biasanya muncul ketika organisasi dapat membuat keputusan seperti menandatangani kontrak, merekrut karyawan baru, atau mengotorisasi produk baru. Lalu yang terakhir ada consequence. Terdapat 4 konsekuen khusus dari cara pengambilan keputusan Garbekon model. Yang pertama ada solution may be proposed even when problems do not exist. Di mana seorang karyawan mungkin tertarik pada suatu ide dan berusaha meyakinkan organisasi lain untuk menerimanya. Lalu yang kedua ada choice are made without solving problems. Misalnya dengan membuat departemen baru atau merevisi prosedur kerja yang mungkin nantinya diambil dengan tujuan menyelesaikan masalah. Lalu yang ketiga ada problems may persist without being solved, yaitu di mana peserta organisasi bisa terbiasa dengan beberapa masalah dan berhenti mencoba menyelesaikannya. Atau peserta mungkin tidak tahu cara menyelesaikan beberapa masalah karena teknologinya tidak jelas. Lalu yang terakhir ada a few problems are solved, di mana proses pengambilan keputusan memang berhasil secara keseluruhan. Dalam simulasi ini menggunakan teknologi komputer yang dimana masalah-masalah seringkali bisa terpecahkan. Next. Lalu ini ada contingency decision making framework. Di sini terdapat 2 karakteristik organisasi yang menentukan penggunaan pendekatan keputusan. Next. Yang pertama itu ada problem konsensus, di mana ini merujuk pada kesepakatan di antara manajer tentang sifat masalah atau peluang dan tujuan yang akan dikejar, di mana tingkat kesepakatan berkisar dari sepenuhnya setuju hingga sepenuhnya tidak setuju. Kesepakatan rendah menciptakan ketidakpastian, sementara kesepakatan tinggi mengurangi ketidakpastian. Konsensus masalah penting pada tahap identifikasi masalah dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada technical knowledge about solution, di mana merujuk pada pemahaman dan kesepakatan tentang cara menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan organisasi, di mana variabel ini dapat berkisar dari kesepakatan dan kepastian sepenuhnya hingga ketidakpastian dan ketidakpastian sepenuhnya tentang hubungan sebab akibat yang mengarah pada solusi masalah. Next.
Lalu di sini ada special decision circumstance. Next. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama high velocity environment. Sebelumnya saya jelasin special decision circumstance itu merupakan di mana dunia sangat kompetitif yang dilanda persaingan global dan perubahan yang cepat, di mana pengambilan keputusan juga jarang sesuai dengan model rasional dan analitis tradisional. Nah, maka dari itu dibagi menjadi dua. Yang pertama high velocity environment, di mana beberapa industri tingkat perubahan persaingan dan teknologi itu begitu ekstrim, sehingga data pasar tidak tersedia atau sudah usang. Penelitian telah mengkaji bagaimana perusahaan-perusahaan dapat sukses membuat keputusan dalam high velocity environment, terutama untuk memahami apakah organisasi itu dapat meninggalkan pendekatan rasional atau memiliki waktu untuk implementasi bertahap. Lalu yang kedua ada decision mistake and learning organisasi, di mana sering membuat kesalahan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi. Manajer tidak dapat dengan pasti menentukan alternatif mana yang akan menyelesaikan masalah dalam situasi seperti itu, tapi manajer harus tetap melanjutkan proses keputusan dengan mengambil risiko dan belajar dari setiap kegagalan. Kesalahan dalam memberikan informasi baru dan wawasan yang dapat digunakan untuk mencoba alternatif lain yang lebih sesuai dengan situasi. Intinya di sini manajer perlu terus bergerak maju meskipun ada potensi kesalahan. Next. Oke, di sini saya lanjut untuk case government DTS. Lalu next. Sebelumnya ini ada sedikit overview di mana Harmon Davidson diminta untuk kembali ke kantor pusat setelah absen selama 5 tahun, di mana ia bertanggung jawab untuk melakukan survei komprehensif selama 6 bulan terhadap struktur dan proses manajemen kantor pusat. Di sini Davidson memberikan alternatif kepada Pitcher untuk melakukan pembaruan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dan menyusun permasalahan untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Davidson mengerahkan semua kebijaksanaannya untuk melakukan tinjauan dengan pemimpin tim survei. Namun, Pitcher tidak berniat untuk melakukan introspeksi atau pertimbangan ulang. Dalam hal ini, banyak pertanyaan mengenai rencana survei dan kapasitas divisinya untuk melaksanakannya. Apakah mungkin mereka telah mengambil terlalu banyak tugas dengan jumlah yang terlalu sedikit, atau apakah mereka telah memilih orang yang tepat untuk tim survei? Apakah para manajer dan eksekutif dan bahkan tim telah dipersiapkan dengan baik untuk survei tersebut, dan apakah Pitcher sebagai pemimpin tim dapat membantu mengatasi masalah-masalah ini? Next. Baik, masuk ke pertanyaan pertama, yaitu what types of decision process this Pitcher seems to be using in his work with other department, and what type of process will be using in this situation. Jadi dalam kasus Pitcher ini dia bekerja dengan departemen lain untuk menentukan solusi akan bekerja untuk semuanya. Nah, proses pengambilan keputusan berurutan atau the sequential decision process itu memungkinkan untuk mengeksplorasi yang lebih menyeluruh terhadap solusi dan kemungkinan keputusan yang dibuat itu tidak sesuai dengan kepentingan semua departemen yang terlibat. Nah, selain itu, untuk jenis proses apa yang harus digunakan dalam situasi ini, itu Pitcher dapat menggunakan consultative decision making process, di mana jenis proses ini itu melibatkan perwakilan dari semua departemen yang terlibat dalam masalah untuk mendiskusikan masalah tersebut dan menemukan solusi yang akan menguntungkan semua pihak. Nah, dalam kasus Pitcher ini, dia bekerja sama dengan departemen lain untuk menemukan solusi yang sesuai untuk semua pihak. Dan proses konsultatif di sini itu memungkinkan semua pihak untuk berpendapat dalam proses pengambilan keputusan dan cenderung menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kepentingan semua departemen yang terlibat. Selanjutnya Ini ada how was Davidson apply the Carnage model to make a decision about Pitcher at this point? Explain. Model Carnage adalah kerangka pengambilan
keputusan yang dirancang untuk membantu orang membuat keputusan yang lebih baik. Dalam model ini dibuat oleh Dale Carnegie, seorang penulis dan pembicara terkenal di Amerika. Langkah pertama dalam model Carnegie adalah menilai situasi dan mengumpulkan informasi, di mana Davidson perlu menilai situasi saat ini dan mengumpulkan informasi tentang kinerja dan potensi picture. Langkah kedua dalam model Carnegie adalah mengidentifikasi opsi yang tersedia untuk Davidson, di mana Davidson perlu mengidentifikasi opsi yang dimilikinya untuk menangani picture pada saat ini. Langkah ketiga dalam model Carnegie adalah menimbang pro dan kontra dari setiap opsi, di mana Davidson perlu mempertimbangkan pro dan kontra dari setiap opsi dan membuat keputusan berdasarkan apa yang dianggapnya terbaik. Langkah keempat dan terakhir dalam model Carnegie adalah mengambil tindakan. Davidson perlu mengambil tindakan di mana berdasarkan keputusan yang diambil pada langkah sebelumnya. Next. Lalu yang terakhir, does the type of decision process picture appears to use when working with other departments reflect any personal constriction, any cognitive base? Explain. Berdasarkan informasi dalam gambar 13.3 yang ada di buku, di mana tidak terlihat bahwa pitcher menggunakan batasan pribadi apapun saat membuat keputusan. Di mana ini berarti bahwa pitcher membuat keputusan berdasarkan apa yang dianggapnya terbaik untuk perusahaan tanpa adanya bias atau agenda pribadi. Perlu diingat bahwa batasan pribadi kadang-kadang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Misalnya jika Davidson memiliki batasan pribadi bahwa ia hanya ingin bekerja dengan orang yang dianggapnya kompeten dan dapat dipercaya, ini bisa membantu dia membuat keputusan apakah akan bekerja dengan pitcher atau tidak. Namun dalam kasus ini tidak terlihat bahwa pitcher menggunakan batasan pribadi apapun saat membuat keputusan. Ini bisa menjadi hal baik atau buruk tergantung pada pendapat Davidson tentang pitcher. Tidak terlihatnya adanya bias kognitif dalam gambar 13.3 ini berarti bahwa pitcher membuat keputusan berdasarkan fakta dan logika tanpa adanya bias atau agenda pribadi. Bias kognitif ini adalah penilaian yang dibuat oleh orang yang tidak didasarkan pada logika atau fakta. Sebagai contohnya itu bias kognitif adalah kesalahan biaya yang sudah dikeluarkan. Ini terjadi ketika orang membuat keputusan berdasarkan uang yang sudah mereka investasikan dalam sesuatu daripada apakah itu opsi terbaik. Bias kognitif lainnya adalah bias konfirmasi. Ini terjadi ketika orang hanya mencari informasi yang mengkonfirmasi keyakinan mereka yang sudah ada dan mereka mengabaikan informasi yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Di mana penting untuk menyadari bias kognitif saat membuat keputusan karena mereka dapat mengarah pada keputusan yang buruk. Namun dalam kasus ini tidak disebutkan adanya bias kognitif sehingga tidak jelas apakah Davidson perlu khawatir tentang hal tersebut. Next. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.